rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Pagi hari ini bicara pada kami Tuhan. Mari Roh Kudus bergerak di antara kami. Roh kebenaran itu biar menginsafkan setiap kami. Wahyukan sesuatu kepada kami. Biar kebenaran yang kami dengar hari ini memerdekakan kami. Mari Tuhan berbicara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Slide-nya boleh tampilin dulu Tuhan sebelum naikin kursinya. Shalom semuanya. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau sama-sama. Hari-hari ini kita sering lagi dengar banyaknya kejadian gagal ginjal. Ya betul ya saudara, terutama untuk anak-anak. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama deklarasikan agar kita melihat permasalahan seperti ini selesai. Amin saudara. Kita satukan hati dalam doa terlebih dahulu saudara. Bapak, hari ini kami ambil waktu untuk mendeklarasikan, kami tahu kuasa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit gagal ginjal yang sampai hari ini masih belum diketemukan alasan pastinya dan solusinya. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau telah bayar harga untuk segala macam penyakit. Tidak ada satupun yang tidak sempat Engkau bayar. Baik yang hari ini kami alami atau yang akan kami alami. Hari ini kami deklarasikan kuasa kesembuhan-Mu. Kami patahkan setiap sakit penyakit apapun yang sedang melanda tanah air kami Tuhan. Hari ini kami deklarasikan kesembuhan Kristus. Karena darah Kristus lebih dari cukup untuk menyelimuti tanah air kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi bayi-bayi yang meninggal. Tidak ada lagi balita-balita yang meninggal karena gagal ginjal ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan ada solusi dari surga turun atas permasalahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini saya mau sharing tentang satu hal yang masih melanjutkan dari apa yang kita mulai di bulan ini, yaitu kita mau belajar tentang kitab Roma. Hari ini judulnya di hadapan penghakiman Allah. Di hadapan penghakiman Allah. Hari ini soundnya agak rusak ya, besok bakal dibenerin sama ininya. Saudara, di hadapan penghakiman Allah. Berapa banyak saya mau tanya di sini siapa yang di sini pernah hadir dalam persidangan? Sen boleh dikit sedikit auksnya. Berapa banyak pernah menghadiri persidangan, saudara? Persidangan atau berapa banyak pernah menonton persidangan yang langsung benar-benar terjadi? Berapa banyak? Pernah nggak? Ada nggak? Ada ya menonton. Kalau saya pernah hadir waktu itu. Ada bukan sayanya gitu kan. Cuman waktu itu saya pernah hadir di bangku penonton yang melihat kejadian persidangan terjadi gitu kan ya, saudara. Dulu saya juga, apalagi kemarin pas Johnny Depp sama istrinya gitu kan, waktu itu kan sempet viral gitu kan. Saya juga waktu itu sempet ngikutin, pengen tahu persidangannya, saya liatin gitu kan ya. Saudara, persidangan itu gimana ya? Menurut saya ada sesuatu yang menarik dalam persidangan. Karena suatu hari kan kita semua akan menghadap penghakiman Allah, tata penghakiman Allah. Atau saya mau bilang dalam arti bahwa suatu hari Anda dan saya akan menghadapi persidangan Allah, betul saudara? Alkitab berkata demikian. Saudara, dalam persidangan itu kan ada banyak peran. Ya, ada penonton, kayak waktu itu saya hadir sebagai penonton, cuman ngelihat jalannya acara, katakan ya. Sebagai pelihat aja. Ada juga sebagai pengacaranya gitu kan ya, yang melindungi terdakwanya gitu kan. Menurut saya itu juga cukup menarik gitu kan ya. Ada juga yang menjadi jaksa persekutornya gitu kan ya, yang mencoba menyingkapkan bahwa ini memang salah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Ada juga hakimnya, hakim kayaknya yang paling tegang ya, yang mesti menentukan benar salahnya gitu kan ya. Tetapi menurut saya tidak keberatan harus ada di kursi yang tadi baru saya sebutkan. Hanya ada satu kursi yang saya tidak mau ada di dalamnya, saudara. Karena menurut saya itu kursi yang paling menegangkan, posisi yang paling menegangkan dibandingkan semua yang tadi baru saya sebutkan. Yaitu apa, saudara? Kursi terdakwa. Benar gak sih, saudara? Di saat Anda harus duduk dan menghadapi berentetan pertanyaan yang tiba-tiba dibombardir kepada Anda.
baik Anda ini salah apa tidak salah gitu kan. Kadang-kadang kan yang duduk di kursi terdakwa ini nggak selalu orang tersangkanya, nggak selalu tersangkanya, kadang-kadang bisa saksi juga, betul nggak saudara? Saksi yang didatangkan Anda ditanya gitu kan ya. Saudara, ketika saya membayangkan diri saya berada di kursi terdakwa, saya rasa saya nggak bisa handle pressure-nya gitu loh saudara. Karena paling nggak enak Anda ditanyai berantotan, berat. Jam berapa Anda? Pada jam 3 sore Anda lagi ngapain? Kenapa kamu gak bisa jawab gitu kan? Kenapa jawab kamu lama? Kamu salah ya? Saudara, kalau ditanyain begitu kan langsung tegang, betul gak saudara? Jadi paling gak enak nih duduk di sini. Dan saudara, sejarah membuktikan, terutama di Amerika, saya gak tahu kalau di Indonesia, tetapi di Amerika kan lebih gampang terlihat ya saudara. Terutama di Amerika banyak terjadi di mana orang yang didudukan di kursi terdakwa ini saudara, yang tadinya sebenarnya tidak bersalah, bisa tiba-tiba ngaku salah saudara. Sampai beberapa tahun kemudian diusut lagi ternyata orang ini nggak salah. Pertanyaannya kenapa orang ini nggak salah tetapi kok bisa ngaku salah? Itu kan sering terjadi saudara, itu nggak terjadi sekali dua kali. Bahkan puluhan kali sering terjadi saudara. Ketika orang tadinya sebenarnya nggak salah, hanya karena dibombardir begitu banyak pertanyaan, akhirnya dia tiba-tiba ngaku perbuatan yang dia tidak lakukan sama sekali. Saudara, kalau Anda pikir baik-baik, kenapa bisa itu terjadi? Karena pressure. Ditanyain berentetan gitu kan, rasanya Anda takut. Dan karena udah gua gak tahu deh, iya gua salah. Itu sering terjadi saudara. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian kasus itu mulai diangkat, baru mulai diketemukan. Orang ini sebenarnya tidak salah. Kok orang yang tidak bersalah bisa ngaku salah? Gitu kan, walaupun memang diberondong pertanyaan. Saudara, kalau menjawab hal itu saya pikir begini saudara. Kenapa orang yang tidak bersalah pun bisa ngaku salah? Karena menurut saya di dalam setiap kita manusia ini saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak di dalam diri setiap kita, ada sebuah perasaan yang terus-menerus mendakwa kita. Ada selalu perasaan di mana kita ini punya perasaan malu dan tahu bahwa kita ini bersalah, bahkan ketika kita ini orang baik. Ada sesuatu dalam batin manusia yang tidak bisa mengelakkan perasaan bahwa saya ini bersalah. Makanya kalau mesti menghadapi pertanyaan, kamu mati akan masuk surga apa neraka? Apa kamu yakin kamu akan masuk surga? Pertanyaan itu biasanya tidak berani kita jawab. Karena dalam diri manusia yang paling baik sekalipun, ada perasaan di mana dia sadar kebaikannya tidak cukup sempurna untuk dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena manusia telah jatuh. Ya. Saudara, kita hari ini akan buka Roma 2 ayat 1 sampai 5. Kemarin kita bahas Roma 1, hari ini kita melanjutkan Roma 2 ayat 1 sampai 5. Ada di sini saya sudah siapkan. Roma 2 ayat 1 sampai 5. Saudara baca sama-sama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya kasih pop quiz sedikit, saudara. Kalau Anda hadir minggu lalu, maka saudara akan dengar. Kemarin saya bahas, murka Allah di perjanjian baru datang dalam bentuk apa saudara? Yang pasif ya kan? Pasifnya seperti apa saudara? Masih ingat? Ada yang bisa jawab minggu lalu? Saya bahas kan kemarin minggu lalu kita bahas murka Allah gitu kan, salah satunya kan. Saya bahas bentuk murka Allah di perjanjian baru itu bukan Sodom Gomora gitu kan, air bah, tiba-tiba Tuhan menurunkan api dari langit. Bentuk murka Allah yang baru apa?
adalah Allah menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya. Itu berkala, saudara. Jadi udah gak ada lagi hati nurani yang berkata, lu tuh salah, kayak gitu tuh salah, itu gak boleh, itu gak baik. Udah gak ada lagi suara itu. Suara itu hilang. Sehingga kehilangan kompasnya manusia itu. Sehingga dia melakukan hal yang salah pun sudah tidak pernah merasa bersalah lagi. Itu tanda bahwa Anda sedang dilanda murka Allah. Yaitu ketika Allah membiarkan manusia mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya. Itulah karena itu saya mau bilang, saudara, kalau hari ini Anda masih ditegur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih pakai banyak kritikan, saran ya. Atau khotbah-khotbah orang untuk menemplak Anda merasa seperti ditemplak, saudara. Bersyukur, itu kasih karunia Allah. Tetapi kalau khotbah apapun sudah tidak bisa menggerakkan hati kita, bahkan sudah membuat kita mulai sensi sama siapapun yang berkhotbah, menyerang yang kita percaya, itu Anda sedang dilanda murka Allah, saudara. Kenapa begitu, pastor? Karena Allah sudah menyerahkan Anda kepada keinginan hatimu. Udahlah, terserah, dibilangin gak mau-mau, kurang lebih gitu, saudara, ngerti ya? Dan ini posisi yang paling bahaya. Kalau Anda sampai hari ini tidak merasa bahwa Anda, pertanyaan saya begini, saudara, kapan terakhir kali Anda bertobat, kurang lebih gitu? Kalau Anda bertobat 10 tahun yang lalu, bahaya, cilaka, saudara. Ya, pertobatan itu sesuatu yang kita alami terus-menerus, kesadaran, oh iya Tuhan, ini masih ada yang diperbaiki. Kapan terakhir kali Anda sadar Anda salah? Nah itu menurut saya. 10 tahun yang lalu, Pak, aduh bahaya, saudara. Berarti 10 tahun yang lalu Anda sadar Anda salah dan sejak itu Anda selalu benar. Kenapa Anda selalu benar? Jangan-jangan kita ini terlalu keras kepala dengan keinginan hati kita. Sehingga kita sudah istilahnya dilanda murka Allah, saudara. Ya. Jadi kalau hari ini Anda masih tertemplak, itu namanya apa, saudara? Kasih karunia Allah. Allah masih sayang, istilahnya masih punya keyakinan ini masih bisa. Nah gitu, saudara, saya percaya sih Tuhan gak pernah menyerah kepada Anda. Tetapi ini sesuatu yang lebih baik kita sadari, saudara. Ya. Nah, saudara, balik lagi. Kalau kita baca seperti tadi saya bilang, bahwa kita ini manusia sebenarnya paling gak suka ada di kursi terdakwa. Karena jujur ketika dibombardir pertanyaan, kita pun akan merasa sebenarnya gue salah. Kalau mau dibilang jujur, kita bersalah gitu kan ya. Karena di dalam jiwa terdalam kita tahu kita salah. Nah karena itu, saudara, saya mau bilang begini. Karena dalam diri setiap manusia itu sebenarnya sadar bahwa dia punya salah. Kecenderungan manusia adalah menutupi perasaan itu dengan cara apa? Dengan cara membuka kesalahan orang. Karena dengan saya menunjukkan kelemahan Anda, dengan saya menunjukkan apa yang salah dengan kepribadian Anda, dengan menunjukkan bahwa Anda ini jelek, Anda ini kurang baik, Anda ini tidak layak, Anda ini begini, Anda begini, dengan saya menuding-nudingkan jari kepada Anda, saya merasa diri saya luput dari kesalahan. Betul gak, saudara? Paling enak tuh kan ngomongin kesalahan orang lain, gitu kan? Iya, emang dia tuh begitu, lu hati-hati sama dia. Lu hati-hati. Dia tuh memang dari dulu begitu. Dia tuh gua tahu deh, gelagat-gelagatnya gua udah tahu. Saudara, jujur. Kita pernah kalau mau jujur nih, siapa di sini pernah begitu? Jujur ya, puji Tuhan, jemaat rendah hati semua. Kita semua pasti pernah. Dan kalau Anda sedang melakukan itu, apa sih yang Anda rasa di hati? Enak kan? Nikmat. Nikmat. Karena dengan saya ngomongin dia, dengan saya ngomongin kesalahan dia, kelemahan lah. Ya kalau orang Kristen lebih baik ngomongnya kelemahan. Dengan saya ngomongin kelemahan dia, walaupun alasan untuk doa syafaat dan sebagainya, itu sebenarnya membawa kenikmatan di batin saya. Saya suka. Makanya orang kecanduan gosip. Padahal gosip sering bawa masalah, bener gak? Kenapa masih dilakukan? Nikmat. Di hati ini nikmat, saudara, apalagi ngegosipin, ngomongin. Enggak, gue gak gosip. Orang itu bingung, gak bisa bedain gosip sama fitnah. Fitnah itu kan memperkatakan sesuatu yang gak benar. Kalau gosip itu memperkatakan sesuatu yang kemungkinan benar, tetapi bukan pada tempatnya, saudara, gitu kan. Ya kita ini suka gosip.
Kenapa? Dengan saya bukain kelemahan orang, saya merasa diri saya seolah-olah lepas dari kursi ini, kursi terdakwa. Ya, membawa kenikmatan. Karena itu mudah, kalau saya bilang ini saudara-saudara, kalau kita mau jujur, alasan kenapa kita kadang-kadang ada beberapa kita, ya sering kali ada beberapa kesalahan yang kita langsung mudah bisa menangkap kesalahan itu, gitu kan? Oh itu sombong tuh, ya kan? Kenapa kita bisa begitu cepat melihat akar seseorang, akar kejahatan seseorang? Itu peka, bukan peka. Saya kasih tahu jawabannya, sejujurnya. Kenapa kita kadang-kadang bisa cepat banget nangkep ini jeleknya dia di sini? Karena kita punya kecenderungan yang sama. Karena kecenderungannya sama, begitu akarnya keluar kita langsung tahu kenapa. Sama, ada di gue. Cuman gue buka lu dulu. Ya kan? Makanya ada orang ngomong gini, kadal mau dikadalin. Ya kan? Ini orang kadal. Kok lu bisa tahu dia kadal? Kita gak berani ngomong. Tapi sebenarnya gini, ya karena gue juga kadal gitu kan. Ya orang kadal lebih gampang cium kadal gitu kan. Oh kadal gitu kan. Ular nih orang. Kenapa? Karena kita juga ular gitu kan saudara. Lebih gampang. Alasan kadang-kadang kita ini cepet banget tahu kelemahan orang. Bukan karena peka. Kita pikir peka, bukan. Karena kecenderungan itu juga ada di kamu. Enggak. Gitu kan. Ya iyalah, semua orang kalau dibongkar gak bakal mau bilang iya. Kalau mau jujur, iya. Karena kita juga tahu itu ada di kita. Gampang ciumnya. Coba gak pernah kamu lewati, kamu gak pernah lakukan itu. Bingung, polos kan. Hah emang iya gitu kan. Iya, lu gak tahu gitu kan. Nah saudara, saya mau bilang, Pak, kenapa sih manusia ini suka banget buka kelemahan orang? Benar gak saudara? Kenapa sih manusia suka banget ngomongin kelemahan orang? Sebenarnya penjelasan Paulus ada di pasal tadi, ayat 1-5. Ya, kenapa? Karena setiap kita tahu dalam batin kita ini bersalah di hadapan penghakiman Allah. Kita cuma mau cari pelampiasan di mana saya tidak perlu berurusan dengan perasaan bersalah saya ini. Karena kalau saya didapati bersalah, maka respon yang harus keluar adalah bertobat. Tetapi kita kan males bertobat, jadi lebih gampang kritik orang lain supaya merasa dirinya benar. Kalau Anda baca Roma pasal 2 dan bahkan kalau Anda tarik kembali kepada minggu lalu dan 2 minggu lalu, Roma pasal 1 dan pasal 2 menurut saya itu seperti sebuah skema. Saya membayangkan bahwa di Roma pasal 1 dan 2, Paulus mendudukan semua manusia di kursi ini, kursi terdakwa. Dan Paulus menjadi persekutornya gitu loh, di hadapan hakim yang agung. Dia berkata, kita semua salah. Dia mendudukan semua manusia, saudara, di kursi terdakwa, dan Paulus berkata, hei, kamu semua kita ini didapati bersalah. Dan karena kita bersalah, kita harus dihukum. Itu kan Roma pasal 1 ayat 2 berkata begitu sebenarnya gitu kan saudara, Anda baca. Semua manusia tuh bersalah. Katakan sama-sama, semua manusia bersalah. Dan patut dihukum. Nah mungkin beberapa dari Anda berkata, kok ini kayaknya berita buruk sih? Kok ke gereja bukannya gue disemangatin, tapi malah diinjak-injak gitu kan? Bukan maksud saya menginjak-injak Anda, tetapi Anda harus mengerti prinsip Injil. Di minggu pertama saya sudah sampaikan bahwa berita Injil adalah berita baik, tetapi berita baik baru bisa dipeluk kalau kita menyadari berita buruknya. Ingat gak? Ya. Jadi jalan menuju kasih karunia adalah menyadari bahwa kita ini bersalah. Benar gak? Kalau orang gak pernah merasa bersalah, gak bakal mau bertobat. Orang yang merasa dirinya baik gak pernah merasa perlu Injil. Di Injilin bilangnya apa? Gak usah, gue udah cukup baik. Karena hanya orang yang menyadari bahwa dirinya bersalah adalah orang itu mencari pertolongan. Tanpa seseorang manusia menyadari bahwa dirinya sudah bersalah, orang itu tidak merasa perlu diselamatkan. Orang itu tidak pernah merasa perlu Injil. Karena itu Paulus bilang, baik kita yang paling baik sekalipun, kita ini bersalah. Makanya lagu yang kita suka nyanyi, bahkan orang dunia juga suka nyanyi, saudara. Amazing Grace,
How sweet the sound that save a wretch like me. Gitu kan? Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Gitu kan? Indonesianya cantik, selamatkan hidupku. Kalau Anda baca tulisan aslinya, bahasa Inggris kan ditulis, lagu itu ditulis bahasa Inggris. Ini maaf nih saudara. Tulisan asli dari lagu itu berkata begini. Sungguh besar kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan bajingan seperti saya. Maaf kasar. Indonesia nggak suka yang kayak gini-gini. Kita ini budaya timur sopan. Tetapi sebelum kita menyadari bahwa kita ini bajingan di hadapan Allah, Anda nggak akan pernah merasa perlu Injil. Maaf. Lagu ini tidak berkata begini, menyelamatkan orang yang cukup baik seperti saya. Tidak berkata begini, menyelamatkan orang yang cukup bermoral seperti saya. Ya. Sejujurnya, di hadapan penghakiman Allah, kebenaran manusia yang paling baik pun seperti kain lap kotor firman Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, maaf, tapi betul, sebelum manusia menyadari betapa bajingannya dirinya, dia tidak perlu Injil. Ya. Tadinya saya pengen, ayo siapa nunjukin diri, siapa yang merasa dirinya bajingan. Tapi kan kayaknya nggak senonoh gitu kan rasanya gitu ya. Tapi betul saudara, sebelum ini terpatri dalam diri kita nggak akan pernah bisa memeluk Injil. Selama diri kita merasa bahwa kita cukup baik, kita orang yang cukup bermoral, saudara, Anda nggak akan merasa perlu Injil. Nggak bisa dipeluk. Kasih karunia menjadi nihil. Karena kita merasa diri kita cukup baik. Ya. Karena itu Paulus menekankan bahwa Injil tidak bisa diterima kecuali di pasal 1 dan 2 terlebih dahulu. Balik lagi, Roma ini kitab yang menjelaskan tentang Injil. Tapi Paulus memulai dari pasal 1 dan 2 berkata bahwa sebelum manusia menyadari kebobrokannya dan menyadari bahwa kita semua patut dihukum, maka Injil tidak akan bisa diterima oleh manusia, tidak akan pernah bisa dihidupi oleh manusia. Nah itu garis bawahnya. Nah kalau Anda baca di Roma pasal 1 ayat dan 2, Paulus membagi manusia menjadi 3 kategori. 3 kategori manusia di Roma pasal 1 dan 2. Pasal 1 membahas mengenai orang fasik, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis godless. Ya ini bukan saya karang sendiri, tapi kalau Anda baca Anda akan temukan kata-kata ini dalam bahasa Inggrisnya, godless. Ya. Di kursi nomor 1 adalah kursi orang-orang fasik yang minggu pertama kita bahas, minggu kedua juga kita bahas, yang menekan kebenaran Allah dengan dusta, yang gak mau diatur sama Tuhan, yang maunya semau-maunya, godless. Orang fasik, katakan orang fasik. Orang fasik ini orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan, mencoba menyangkali bahwa Tuhan itu ada dan sebagainya. Kita udah bahas ini di minggu 1 dan 2, godless, orang fasik. Nah orang fasik kata Paulus adalah orang yang bersalah dan kamu akan dihukum. Nah yang saya mau bahas sekarang ada di kategori 2 dan 3 ini. Yang godless jelas kita tahu, dan biasanya orang-orang golongan pertama jarang ada di gereja. Jarang, betul gak saudara? Orang yang gak percaya Tuhan, yang gak perlu Tuhan, mana mau ke gereja. Jadi biasanya orang yang ada di gereja bukan orang yang duduk di kursi 1 yang kemarin 2 minggu lalu kita udah bahas. Ngerti ya saudara ya? Nah sekarang saya mau bahas adalah kategori 2 dan 3 ini. Yaitu apa? Orang-orang bermoral. Kamu juga bersalah, kata Paulus. Yang ketiga, orang-orang yang beragama. Kamu juga salah. Saya merasa ini Paulus sih hardcore banget, keren gitu. Karena menurut kita dari pandangan manusia, yang pertama jelas orang-orang berdosa. Jelas orang-orang jahat dan patut masuk neraka. Betul gak saudara? Tapi orang bermoral masa juga masuk neraka? Apalagi orang beragama masa juga masuk neraka? Ya kan saudara, kalau kita mau jujur, ketika saya tadi sebut begitu, bukankah pikiran kita ini seperti tersinggung sedikit? Karena berbeda dengan pemikiran manusia. Tapi Paulus bilang, lu, gue juga, kita semua masuknya neraka. Itu kata Paulus, bersalah. Ya.
Saya nggak akan banyak bahas kursi pertama, karena jelas kita semua tahu. Udah kita bahas orang-orang yang tidak bermoral, hidupnya seks bebas dan sebagainya. Itu kursi pertama. Mereka bersalah dan perlu Injil. Nah, yang saya mau bahas adalah orang kedua nih, golongan kedua, golongan orang-orang bermoral, dan yang ketiga nanti kita bahas juga. Nah, atau bahasa Inggrisnya moralis, ini terdapat di Roma pasal 2, di awal Roma pasal 2 Anda akan melihat bahwa Paulus banyak bicara kepada orang-orang bermoral ini. Dalam bahasa Indonesianya Anda nggak akan temukan tulisan moral, tapi dalam bahasa Inggris Anda akan temukan moralis. Apa itu moralis? Pemikiran orang moralis itu begini, orang-orang bermoral atau moralis percaya dalam batinnya yang terdalam bahwa mereka ini orang baik. Nah, makanya kenapa saya bahas yang kedua dan ketiga, karena golongan kedua dan ketiga ini yang paling banyak ada di gereja. Yang ke satu ya udah kita udah bahas minggu lalu gitu kan. Yang kedua dan ketiga ini orang-orang baik. Dan ini yang banyak ada di gereja. Jadi pemikiran orang moralis itu begini. Dalam batinnya mereka terus-menerus punya cara untuk meyakinkan dirinya bahwa saya orang baik. Ya memang gue bukan Suster Teresa. Suster Teresa atau Mother Teresa tahu ya? Ya gue gak sebaik Mother Teresa betul. Tapi setidaknya gue lebih baik dari Antonio gitu kan. Mungkin begitu, mungkin gitu kan. Jadi dia nih punya cara untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya memang gue nggak serohani Pastor Chris, tapi setidaknya gue nggak sebejat si A gitu kan, atau si B. Jadi gue nggak baik-baik banget gitu kan, tetapi gue lebih baik dari dia. Itu pemikiran dasarnya orang bermoral tuh begitu. Punya cara, sekali lagi, selalu punya cara meyakinkan bahwa dirinya baik. Sehingga ketika orang menyingkapkan sesuatu yang salah, dia bisa sangat tersinggung karena dia sangat percaya dia tuh baik dan gak mungkin salah. Bukan gak mungkin salah gimana kalau dibilang, oh dia gak mungkin, enggak, dia pasti ngakuin bahwa dia juga pasti akan salah. Tetapi dia punya kepercayaan bahwa penilaiannya bisa dibilang 99% atau 95% lah selalu benar. Nah kalau Anda punya pemikiran begitu berarti Anda golongan ini, moralis. Merasa bahwa ada dalam dirinya yang bisa dia andalkan, dipegang, yaitu kebenaran dan kebaikannya, moralnya sendiri, saudara. Ya. Jadi orang-orang bermoral ketika tadi di pasal 1 Paulus menyingkapkan dosa-dosa orang-orang yang fasik, yang gay, itu kan di Roma pasal 1 dibahas tuh. Pria dengan pria, perempuan dengan perempuan. Ketika Paulus membacakan dosa itu, orang-orang bermoral bisa begini, ih jijik banget. Ya ampun, isi astaga gitu. Bisa merasa jijik banget dengan dosa orang. Karena dia gak merasa dirinya punya dosa gitu kan saudara. Gitu loh. Padahal di mata Tuhan, lu salah, kursi 1 salah, kursi 2 juga salah di mata Tuhan. Ini yang rumit saudara. Menurut saya agak rumit berurusan dengan orang yang golongan kedua dan ketiga. Terutama di golongan kedua, karena mereka selalu punya cara sekali lagi untuk meyakinkan bahwa mereka baik. Dan biasanya cara untuk menunjukkan dan meyakinkan bahwa dirinya baik adalah dengan membuka kelemahan orang dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi orang-orang golongan kedua ini saudara punya satu senjata pamungkas. Ini dia nih, ini dia dosanya. Ini kaca pembesar nih senjata andalannya. Oh dia suka banget saudara, pakai main ini dia suka banget. Ketika ngelihat ada kelemahan orang, kalau Anda pakai kaca ini, apapun yang kecil di hadapan Anda bisa kelihatan besar. Dan enaknya pakai kaca ini saudara, kejelekan dia kelihatan besar, kejelekan kamu gak kelihatan. Bener gak? Oh iya gede banget, waduh gitu kan. Dan dia selalu pakai apa yang dia temukan di kaca ini sebagai cara untuk membandingkan kekurangannya dengan sesuatu yang lebih bobrok. Jadi orang-orang bermoral ini menarik saudara. Karena kalau dibilang, ya memang gue masih pecandu alkohol,
Tapi setidaknya gue cuma minum hari Sabtu Minggu. Jadi punya cara gitu loh saudara. Atau mau orang-orang ini berkata begini saudara, ya gue jahat sih. Emang gue tahu gue orang jahat, tapi minimal gue gak mukul istri. Gitu saudara, punya aja pemikiran gitu. Bisa dibilang begini, iya memang sih gue memang nonton porno gitu kan. Tapi setidaknya gue gak selingkuh. Ngerti gak saudara? Jadi punya pemikiran, iya gue nonton porno sih, pornografi gue suka. Ya tapi setidaknya gue gak selingkuh, jadi kan gue gak jahat-jahat banget. Terus kalau dia selingkuh dia bisa mikir begini, iya memang gue selingkuh, tapi minimal cuma sama 1 orang. Gak sama 5 orang sekaligus. Nah orang yang selingkuh 5 orang yang bermoral bakal berpikir gini, ya memang gue selingkuh sama 5 orang sekaligus, tapi minimal terpencar di mana-mana. Punya pemikiran gitu saudara. Ya memang gue tahu gue nggak baik-baik banget, tapi setidaknya gue selalu ke gereja, lu kagak gitu. Jadi kayak ada perbandingan, minimal gue punya alasan untuk membuat diri gue merasa cukup baik. Jadi orang-orang bermoral ini punya satu prinsip. Nggak ada di sini. Orang bermoral punya satu prinsip. Kesalahanmu bisa gue lihat, kesalahan saya selalu ada alasannya. Ngerti gak saudara? Kalau sampai kamu buat salah, itu menyingkapkan jeleknya kamu, bobroknya kamu. Kalau sampai saya salah, itu selalu ada alasannya. Jadi kamu gak bisa hakimi saya, saudara ngerti gak? Pemikiran orang bermoral tuh gitu, kalau sampai saya bisa berbuat kesalahan, itu pasti karena ada pemicunya. Itu pasti karena ada kesalahan orang lain yang membuat saya seperti itu. Sementara kalau orang lain salah gak ada alasan. Jahat-jahat aja lu gitu kan. Sementara kalau kita selalu punya alasannya. Nah ini orang-orang bermoral. Ya. Selalu punya alasan untuk dirinya, buat orang lain gak ada alasan. Gak percaya. Contoh, kalau Anda nyetir mobil deh atau motor. Ya kan? Kalau kita nyalip orang, dibenarkan. Kalau orang salip kita, gitu kan. Pemikirannya bukan artinya itu salah, bukan. Tapi pemikirannya sebenarnya mirip. Orang lain salah gak boleh. Iya orang lain salah gak boleh. Saya salah, ada alasannya. Nah itu orang-orang bermoral. Paulus bilang, kamu salah. Karena kamu ini selalu mencari-cari. Mana lagi nih? Tuh kan gue udah tahu. Gue udah tahu gelagatnya aja kelihatan. Dan kalau kita sampai ketemu kesalahan orang lain, kita tuh bisa seneng. Senengnya tersaru. Dan kita bisa, besok gue ngomong sama kelompok A, supaya kasih tahu mereka jangan ketipu sama si A. Terus besok gue ketemu sama kelompok B, ngomongin juga orang yang sama yang diomongin. Dengan tujuan apa? Hati-hati ya. Gue kasih tahu lu, pokoknya ada deh gue gak bisa kasih tahu lu, tapi gue cuma bisa bilang dia tuh jahat. Pokoknya hatinya gak bisa bener deh, lu jangan pegang dia deh. Pokoknya hati-hati deh. Tujuannya selalu terlihat baik, tapi gini saudara, intinya begini, yang dibongkar kesalahan orang terus, itu bermoral. Paulus bilang kamu salah. Lalu ada golongan orang ketiga. Nah, golongan orang ketiga ini yang paling bermasalah menurut saya dibanding yang kedua dan ketiga. Yang pertama dan kedua. Karena yang pertama tahu jelas dia jelek dan dia bodoh amat sama Tuhan. Yang pertama dibongkar dosanya pun gak masalah. Karena dia merasa ya bodoh amat, gue gak perlu Tuhan. Kayak dulu saya pas masih narkoba. Ya, orang bilang, lu kalau ini apa lu gak takut masuk neraka? Saya bilang apa? Mendingan gue masuk neraka, teman-teman gue di neraka semua, di surga gue gak ada temen gitu kan. Orang-orang fasik bodoh amat soal berita kayak gini, dia gak pernah merasa dirinya perlu dibenarkan. Dia udah bodoh amat. Orang kedua, orang ketiga ini, orang kedua masih mending lah, tahu dirinya salah tapi gue gak sejelek dia. Nah orang yang ketiga ini adalah golongan orang beragama. Atau kalau saya mau bilang kasarnya, agamawi. Orang-orang the religious, orang-orang yang beragama. Ini yang paling parah. Karena orang-orang beragama punya cara meyakinkan diri mereka, kalau yang kedua bahwa mereka orang baik. Kalau orang yang ketiga punya cara meyakinkan diri mereka bahwa mereka sudah benar dan pasti benar.
Orang-orang religius beragama percaya bahwa kerja keras dan kebaikan kita lah yang membuat kita beroleh kasih karunia. Memang semua karena kasih karunia Tuhan, tetapi kasih karunia itu hanya bisa diperoleh kalau lu cukup serius sama Tuhan. Kalau lu cukup banyak doanya, kalau lu cukup banyak puasanya, lu baru bisa terima kasih karunia Tuhan. Jadi dia membuat kasih karunia yang cuma-cuma itu menjadi sesuatu yang harus diusahakan dengan tenaga dan kekuatan mereka. Itu orang-orang beragama. Dengan demikian dia menaruh beban yang lebih berat lagi kepada orang-orang yang mencoba mencari kebenaran. Nah, golongan ini yang Yesus paling sering kecam. Di pelayanannya, saudara, orang berdosa paling suka nongkrong sama Tuhan Yesus. Benar gak? Orang beragama paling benci Tuhan Yesus. Tapi sayangnya orang beragama ini memang paling banyak di gereja. Jadi menurut saya jangan-jangan kita ini terjebak dengan pemikiran agamawi kita. Sehingga kita bisa begitu benci dengan pendosanya itu sendiri. Kemarin saya sempat bahas. Dan masalah dari orang yang beragama itu begini saudara. Orang-orang yang agamawi lah kalau saya bilang. Punya pemikiran gini saudara. Kalau gue merasa gue benci seseorang, gue bisa membenarkan kebencian gue terhadap dia dengan atas nama Tuhan. Kalau gue orang yang beragama bisa benci dia, gue yakin Tuhan juga benci dia. Gitu loh. Kalau gue bisa gak suka, gue orang yang rohani ini bisa gak suka sama dia dengan penampilannya. Gue yakin Tuhan juga gak suka. Jadi dia sekarang membenarkan kejelekan dalam dirinya dengan atas nama Tuhan di backingnya. Jadi dia punya Tuhan sebagai backingannya. Nah, dia dihakimi gak boleh. Kalau dia sampai dihakimi dia bilang jangan jama orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia lupa bahwa semua orang Kristen adalah orang yang diurapi. Dia gak boleh dijama, tapi dia boleh jama orang atas nama Tuhan. Nah ini bahaya saudara, ini bahaya. Ini saudara maaf, golongan ketiga ini adalah alasan terbesar kenapa orang dunia gak suka orang Kristen. Maaf gitu loh saudara. Karena dia bisa membenarkan kejelekan dan kelemahannya dengan backingan Tuhan. Dia merasa karena gue udah cukup, gue tiap hari doa masa gue bisa jahat. Gue tiap hari doa masa gue bisa membuat keputusan dan penilaian yang salah. Gue udah pasti benar. Jadi prinsip dia seperti orang bilang, pemimpin selalu benar. Kalau sampai kalau pemimpin sampai salah, lihat peraturan nomor 1 gitu kan. Pokoknya gue selalu benar. Nah ini ngaco. Berarti Anda sudah terjebak dengan yang namanya spirit of religion. Pemikirannya begini, karena sekarang saya dekat dengan Tuhan, saya berhak mengecam orang lain. Karena saya tahu saya dekat dengan Tuhan, maka saya berhak maki-maki kamu kalau kamu salah atas nama Tuhan. Nah ini bahaya sekali. Saudara-saudara enggak yang kayak gini jarang dapat amin. Karena memang ini sebenarnya adalah bagian kita manusia nih punya kefarisian dalam diri kita. Ya, pemikirannya pemikiran legalis, bekerja keras untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, bekerja keras untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, sementara anugerah adalah hadiah yang Allah berikan cuma-cuma. Jadi pemikiran agamawimu menihilkan karya Kristus di kayu salib sebenarnya. Karena dia berikan cuma-cuma, kamu bikin jadi mahal. Yesus kasih gratis. Kamu merasa ini mahal, terlalu mahal untuk gratis. Gua kasih harga. Nah ini bahaya saudara. Bahaya sekali. Nah orang-orang agamawi juga punya satu senjata pamungkas. Tapi senjata pamungkas dia bukan itu. Jadi dia bisa melihat dengan jelas orang dari jauh dan kelemahannya bisa terlihat besar. Tapi dia sendiri dari jauh gitu kan. Ya ampun masa ke gereja Tuhan pakai baju begitu. Ya astaga. Saudara ngerti gak? Dia bisa punya luxury kemewahan untuk membongkar kelemahan orang lain dari jauh. Ah gila jeleknya dia.
Diteropong, saudara. Kalau diteropong enak gak? Nggak enak kan? Saya, kenapa nih gitu kan, saudara. Tapi orang agamawi memang begini, saudara. Kalau Anda berhadapan dengan pemikiran orang agamawi itu begini pada dasarnya. Diteropong dari jauh, kelemahannya ketahuan deh. Pada dasarnya sama memang, sama-sama mencari kelemahan orang. Hanya yang satu harus melihat dengan dekat. Yang satu punya kemewahan untuk melihat dari kursi tingginya dia. Kursi rohaninya dia. Dan dia berkata itu dosa, itu dosa, itu dosa. Ya. Yang agamawi tidak akan sudi dirinya terlihat kelemahannya. Gak akan sudi. Yang kedua jadi masih mending kan. Masih ngakuin kelemahannya. Hanya dibanding-bandingin terus sama orang yang lebih jelek. Yang agamawi gak sudi terlihat kelemahannya. Dia harus senantiasa terlihat sempurna. Bukan cuma dia yang harus terlihat sempurna, tapi keluarganya juga, anak-anaknya juga, cucu-cucunya juga. Sehingga ketika semuanya sedang masalah, dia gak bakal berani sampai itu ketahuan. Kenapa? Karena nama baik gua yang lu hilangkan. Orang agamawi paling penting nama baik. Saudara. Nah, karena itu saya bilang sih begini saudara. Kita perlu belajar melihat manusia setiap kita, golongan diri kita masing-masing di hadapan tata penghakiman Allah seperti Paulus katakan bahwa semua kita ini bersalah. Semua kita ini bersalah. Ayat favorit orang-orang orang-orang beragama ini Matius 7 ayat 1. Saudara saya bukain sedikit. Matius 7 ayat 1 saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, jangan menghakimi. Ini ayat favorit orang dunia juga sebenarnya. Jangan menghakimi. Cuman Tuhan yang boleh hakimi saya. Jangan menghakimi. Ya, ini ayat favorit semua manusia sebenarnya. Ya. Tapi saudara saya mau bilang, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk menghakimi, kalau bahasa Indonesia kata menghakimi ini kan udah negatif sekali ya. Konotasinya negatif, sepertinya nggak ada yang baik dengan yang namanya menghakimi, betul? Tetapi dalam bahasa Inggris sebenarnya nggak ada kata yang sebenarnya negatif tentang hal ini. Ada negatif, ada positifnya. Karena bahasa Inggrisnya ini menggunakan kata judge. Judge ini memang punya arti menghakimi. Tetapi judge punya nilai lain, saudara. Judge ini bahasa Inggrisnya judge ya, artinya gini, untuk menjatuhkan keputusan. Nah ini menghakimi. Kita menyerang karakter dia, dia bodoh, itu menghakimi. Dia tolol, itu menghakimi. Dia rakus, dia begini, nah itu menghakimi. Kita sudah menjatuhkan keputusan, itu menghakimi. Tetapi to judge artinya juga ada yang kedua, yaitu menilai dan menimbang. Dan dua-duanya ini sebenarnya ada di kata yang sama, to judge. Kalau orang selalu pakai, lu gak boleh menghakimi gua, lu jangan hakimi hidup gua, lu jangan hakimi, jangan hakimi. Saudara saya mau tanya, apakah betul konteks ayat Matius 7 ayat 1 itu berkata bahwa kita gak boleh menghakimi? Menghakimi saya setuju, kita memang tidak boleh menghakimi. Tetapi menilai itu perkara berbeda. Kalau Anda baca Matius 7 ayat 1 sampai 5, konteksnya begini, jangan kamu menghakimi atau menilai. Jadi kita bisa mengganti kata menghakimi ini dengan menilai. Sebenarnya ya, kalau saya lebih suka pakai kata menilai, dikatakan begini, jangan kamu menilai supaya kamu tidak, jangan kamu menilai supaya kamu tidak dinilai. Karena dengan penilaian yang kamu pakai untuk menilai, kamu akan dinilai dari ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepada kamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu engkau tidak ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi boleh nggak kita melihat ada selumbar di mata orang? Boleh. Bukan cuma melihat, bantu keluarin kata Yesus. Jadi kalau kita berkata, ayat ini berkata bahwa kita sama sekali nggak boleh menghakimi atau menilai, kamu salah kaprah. Hanya kamu tidak boleh menilai dengan begini.
Kamu juga tidak boleh menilai dengan begini. Dua alat ini dipakai untuk hanya satu hal, tujuannya menghakimi, tidak untuk menilai. Ini dua hal, dua senjata menghakimi. Tetapi Tuhan memang mau kita punya penilaian moral yang kita memang harus buat. Contoh, kalau kamu ngelihat rumah tangga, istri babak belur dipukulin suami. Jelas kita sebagai orang Kristen tetap harus menilai bahwa itu salah. Nggak boleh kita berkata begini, siapa saya menghakimi keluarga kamu, nggak tahu ah. Kamu nggak benar, berarti kamu takut mengutarakan kebenaran. Ketika orang berbuat salah, kamu tetap memang harus menilai, itu salah loh kayaknya. Tetap harus dikasih tahu. Menilai nggak masalah, menilai itu penting. Tetapi jangan hanya menilai tanpa solusi kan. Menghakimi beda, kita langsung menghakimi, kita langsung serang karakternya. Nah ini yang gak boleh kata Tuhan. Kalau Anda lihat seseorang mukulin anak, kamu gak boleh berkata, enggak, siapa saya menghakimi, mungkin anaknya yang nyebelin. Kita gak boleh berkata begitu. Kita harus punya penilaian moral. Ini salah, ini salah. Dan Tuhan memang mau kita membuat penilaian moral yang baik. Supaya kita gak buta ikut orang. Saya nih saudara, saya ngelihat orang Kristen di Indonesia. Apalagi kita ini kan orang Indonesia punya turunan mistis kan. Kita tuh gampang banget ngelihat kalau pendeta itu bilang udah pasti benar. Kita nggak bisa ngambil penilaian sendiri. Sampai kalau pendeta itu hamba Tuhan tertentu bisa mengajak Anda sama-sama melakukan hal yang jelas salah di mata manusia, di mata Tuhan juga. Kita bisa, ya ikut aja, nggak mungkin dia salah. Dia kan pemimpin saya, mungkin dia salah. Kita sudah buta terhadap penilaian ini. Tuhan bilang, kamu harus bisa menilai. Tapi tidak boleh sampai kita terjerumus ke arah menghakimi. Menilai itu harus tanpa adanya penilaian. Saudara akan dengan buta mengikut orang. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang tidak powerful seperti itu. Kita harus jelas melihat pengajaran mana yang menurut kamu nilai baik. Tetapi jangan hakimi orang dan karakternya. Saudara, yang Yesus bilang kita gak boleh menghakimi. Tapi tentu kita harus membuat sebuah penilaian moral. Menghakimi berarti kamu mengerjakan penilaian itu dengan sikap yang munafik. Seolah-olah kamu tidak salah. Seolah-olah kamu gak punya salah. Ya. Ini yang Pak Yesus bilang, kamu gak boleh menghakimi dengan cara yang munafik. Yesus kecam, ini gak boleh. Munafik seakan-akan kamu buka, kamu menghakimi, kamu membeberkan kelemahan orang, menganggap rendah mereka, bersikap seolah-olah kamu lebih benar dari dia, ini gak boleh. Sedangkan menilai artinya menaksir kebenaran berdasarkan fakta. Menghakimi artinya kamu mencari kesalahan oknum tertentu dan bersifat kritis terhadapnya. Tetapi ketika saya sedang menilai, berarti saya sedang membedakan mana yang benar dan mana yang salah untuk diri saya sendiri. Nah ini saudara. Ya. Bahkan di ayat 15-17 Yesus ada ngomong begini. Saya gak ada ayatnya. Tapi di ayat 15-17 bahkan Yesus pernah ngomong. Jangan tentang serigala berbulu domba, kurang lebih seperti itu. Artinya kamu harus bisa bedain. Berarti kita harus menilai kan. Ya kan? Lalu di Yohanes 7 ayat 24 juga dikatakan begini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kata hakim ini juga pakai yang sama, to judge, nilai. Jangan nilai dari apa yang nampak saja. Nilai dengan adil. Nilai dengan pertimbangan yang matang. Jadi bagaimana saya harus menilai? Tuhan ajarkan bagaimana kita menilai. Yang pertama jelas kita gak boleh menilai dengan munafik. Menilai seolah-olah kita gak punya salah. Menilai seolah-olah dia lebih rendah dari Anda karena dia salah dan sebagainya, itu munafik. Menilai seolah-olah Anda orang kudusnya dan dia bukan, itu munafik. Ya. Yang jelas gitu. Ketika munafik, ketika menilai orang yang munafik, kita punya biasanya perkataannya begini. Ya udah gak usah deh, nanti saya ini lagi. Tapi biasa, itu satu, kita boleh menilai dengan munafik. Yang kedua, saudara, ini juga penting. Kita juga tidak boleh menilai dari penampilan. Karena yang Anda lihat, sekali lagi saudara, minggu lalu saya bilang apa? Yang Anda lihat belum tentu
kebenaran seluruhnya. Bisa jadi casingnya doang. Gitu. Ya. Jangan kita langsung kemakan apa yang kita lihat. Karena apa yang nampak gak boleh langsung kita nilai dengan penampilan luar. Itu jelas. Jadi pertama gak boleh menilai dengan munafik. Yang kedua tidak boleh menilai dengan apa yang terlihat di luar saja. Ya, kamu belum tahu apa yang terjadi dan sebagainya gitu kan. Yang ketiga, nah ini penting. Jangan menilai dari pengalaman kamu. Ini yang paling sering kita lakukan. Karena kita pernah alamin, kita pernah ngalamin, kita beranggapan yang kita alami pasti benar. Sehingga kita gampang menilai berdasarkan apa yang kita udah lewatin. Nah dari sini banyak keluar perkataan begini. Gue tahu gelagat dia dari dulu dia begini, gelagatnya kalau udah begini. Kita menilai berdasarkan pengalaman yang kita pernah lewati sama dia. Saudara, manusia bisa berubah gak? Gelagat dia bisa berubah gak? Bisa. Lalu kenapa kamu sudah menjatuhkan penghakiman terlebih dahulu? Berarti kamu menilai berdasarkan pengalaman. Apa yang saya alami, firasat saya, feeling saya. Top. Nah ini hati-hati saudara. Anda harus menilai, tetapi kalau Anda menilai dari pengalaman itu jatuhnya menghakimi. Ya. Jadi bagaimana cara kita menilai? Saudara, kalau saya bilang nilai pakai ini. Serius. Jangan nilai pakai yang itu. Semua dua, nilai pakai ini. Kalau kamu nilai begini, yang Anda lihat pertama kali siapa? Diri masing-masing. Kalau saya mau menilai Anda, saya nilainya begini. Mulai dengan diri kita. Dan memang yang paling utama adalah diri kita. Kalau saya berkata seperti begini, kalau saya bilang. Bahkan kalau kita bilang, lu jangan ngakimin. Kalau kita berkata, kamu jangan ngakimin, kita sendiri sudah berkata bahwa kamu sedang menghakimi. Berarti kamu juga penghakimi. Ya dong. Jadi kita nggak bisa berkata begitu. Jadi bagaimana menilai? Menilai dengan kaca. Anda lihat dirimu, Anda lihat bayanganmu, cerminanmu. Anda melihat apa yang salah dan Anda lihat dirimu. Ingatkan dirimu ketika Anda begini, Anda melihat kesalahan orang, Anda ambil kaca, Anda lihat begini. Karena dengan begini saudara, Anda akan mengingatkan dirimu bahwa saya juga adalah penerima kasih karunia terbesar. Kalau dia hari ini sedang tersandung pada beberapa hal yang selumbar, kata Tuhan katakan selumbar ada di mata dia. Kalau hari ini dia sedang tersandung karena selumbar dengan matanya, saya harus menilai dia dengan begini. Karena dengan begini saya bisa mengulurkan tangan dan membantu dia menarik selumbar di matanya. Tanpa memungkiri bahwa juga mungkin ada balok di mata saya. Betul gak saudara? Kalau kamu melihat selumbar di mata orang, Yesus bilang pakai kaca. Karena dengan kaca kamu lihat, ada balok di gue juga, gue mesti copotin dulu. Iya kan? Yesus bilang gitu kan? Jangan sampai lu lihat ada di balok di mata lu, tapi lu urusin selumbar orang, balok lu lebih gede. Makanya Yesus tadi bilang apa? Lu pakai kaca, keluarin dulu baloknya, baru tolongin dia. Ya, mengerti katakan amin. Ya. Jadi itu namanya kita melihat, menilai dan bertanya sama diri saya, apakah itu juga ada di saya dan bagaimana saya bisa bantu dia. Saudara, kalau Anda tanya dari mana saya bisa menulis khotbah-khotbah ini? Dengan ini. Karena makanan rohani yang sama yang saya berikan kepada Anda adalah makanan yang sama yang saya makan setiap harinya. Khotbah yang saya sampaikan ini bukan untuk Anda, tetapi juga untuk diri saya. Saya sedang mengkhotbahkan diri saya juga. Karena jujur Anda dan saya, kita semua punya kecenderungan untuk selalu menghakimi orang. Baik dengan ini, baik dengan ini. Dan memang nikmat. Kalau ini kan gak enak, langsung kelihatan diri gue, aduh gila ada jerawat di muka gue gitu kan. Makanya Tuhan bilang urusin dulu balok di matamu. Jadi pakai ini. Ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita begini. Enggak ada ayat saya enggak tulis di sini lagi. Galatia 6 ayat 1 sampai 5 bisa bukain enggak? Tolong, Jo. Saya lupa ayatnya, harusnya saya masukin, lupa. Galatia 6 ayat 1 sampai 5 ada berkata tentang bagaimana kita menolong jemaat yang sedang terjatuh.
Galatia 6 ayat 1-5 berkata bahwa jangan sampai dalam kita menolong orang yang terjatuh, kita sendiri ikut terjatuh. Nah ini bukan bicara soal, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh kepada pencobaan. Jadi boleh nggak kita menegur? Boleh. Boleh. Tetapi kata Galatia, kata Paulus, berhati-hati supaya dalam proses kamu menegur dan mencoba menarik dia dari situ, Anda juga jangan terjerumus. Jerumus kemana? Bukan jerumus ke dosa dia, tapi jerumus kepada penghakiman. Jangan sampai dalam kamu mencoba mengangkat dia, kamu jadi menghakimi dia. Kata Paulus, jangan sampai kita terjerumus. Karena itu saudara, akhir kata saya mau bilang begini saudara. Saya berharap kita tidak jadi gereja yang justru memukul mereka yang sedang babak belur melewati kehidupan mereka. Jangan tambah bikin mereka ini tambah susah hidupnya di gereja. Sehari-hari hidup mereka sudah berat. Ditambah lagi tuntutan kita untuk melihat mereka suci dan sebagainya. Jangan kita pukul mereka yang sedang berbeban berat. Tetapi sebagai yang rohani, sebagai Anda yang merasa bahwa aku rajin ke gereja, aku orang-orang beragama, sebagai orang-orang yang lebih rohani, kata Paulus, kita harus bantu tolong mereka, bukan malah pukulin mereka. Bukan malah kita injak, emang lu tuh gak bisa beradab, lu gak punya agama, lu gak bermoral dan sebagainya. Lu tuh ular, lu tuh jahat, lu tuh licik. Saudara, jangan kita malah pukulin orang di dalam gereja. Jangan. Makanya Paulus bilang, perhatikan dirimu supaya kamu juga gak terjatuh. Ketika saya harus menegur anak-anak rohani saya akan pakai ini dulu, berkaca dulu, berpikir baik-baik. Saya mau bicara kepada dia karena kasih saya kepada dia. Tetapi dalam menegur saya tidak boleh sampai saya juga terjatuh kepada penghakiman moral dia. Tidak bisa. Saudara, saya tutup dengan satu cerita. Di Amerika waktu itu pernah ada kasus di mana seseorang tidak sengaja tertembak mati oleh seorang petugas polisi yang sedang tidak bekerja hari itu. Jadi peluru nyasar, lagi makan es krim ketembak mati. Nggak sengaja lagi. Akibatnya itu heboh, kasusnya viral waktu itu di Amerika. Nah, petugas polisinya disidangkan, didudukan di kursi terdakwa. Dipertanyakan setelah persidangannya cukup panjang, hakimnya mengetuk palu dan berkata, kamu bersalah. Setelah dikatakan bersalah, memang dia tahu dia salah. Nggak lama dari vonis itu beredar foto di mana hakim itu memeluk petugas yang salah itu. Dia peluk sambil kasih Alkitab. Ketika itu foto beredar di sosial media, viral, semua orang Amerika langsung marah sama hakimnya. Kenapa lu berbelas kasihan sama penjahat? Kenapa lu begini? Kenapa? Wow, rame di sosial media karena menghakimi dari yang nampak. Sampai akhirnya hakim ini diwawancara di media TV. Di media TV ini, hakim ini menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Dia jelaskan bahwa setelah dia ketok palu, petugas ini nangis. Lalu disamperin sama hakimnya. Terus hakim ini berkata kepada dia bisikin begini. Aku mau kamu mengampuni diri kamu supaya kamu bisa menghidupi kehidupan yang penuh tujuan. Lalu si petugas polisi ini berkata, apa kamu percaya saya bisa punya tujuan? Hakim ini adalah orang Kristen. Dia bilang, saya percaya kamu bisa punya tujuan. Lalu petugas ini nanya sama dia, apakah Tuhan kira-kira mau ampunin saya? Hakim ini berkata, saya tahu dia pasti akan ampuni kamu. Lalu petugas ini berkata, tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana. Saya nggak punya Alkitab. Hakim ini naik ke mejanya, diambil Alkitab pribadi milik dia. Diambil, dia kasih ke petugasnya. Ketika petugasnya terima Alkitab itu, petugas itu nangis. Dan ketika nangis, hakim ini peluk. Saudara, apa yang terjadi adalah bahwa hakim itu berkata bahwa memang kamu salah. Secara hukum kamu salah, kamu harus dihukum. Tetapi saya menunjukkan belas kasihan manusiawi saya.
Dan saudara, itu viral, tetapi setelah mengerti hal itu, pandangannya jadi sedikit berbeda terhadap hakim itu. Tapi saudara, cerita itu mengingatkan saya bahwa kita juga punya hakim yang agung dan maha baik. Memang betul manusia, kamu divonis bersalah. Pok, kamu bersalah dan tidak bisa mengubah status itu. Tetapi hakim yang maha agung itu juga adalah hakim Bapa yang baik. Karena hakim yang agung itu juga adalah Bapa yang baik, maka hakim itu mencopot jubah hakimnya, dia turun menjadi manusia, dia bayar hukuman yang harusnya dibayar sama 3 orang ini. Hakim ini bayar hukumannya, sehingga sekarang mereka yang percaya kepadanya bisa beroleh keselamatan. Jadi berita buruknya, ya kita semua bajingan, ya kita semua berdebat, ya kita semua bersalah. Tetapi Injil sudah membuka jalan agar Anda yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan punya rumah di sana. Ini dia saudara berita Injil. Kita punya hakim yang sangat baik. Dan karena menyadari realita ini saudara, saya mau Anda bawa pulang kaca ini masing-masing. Bukan saya bagi begini. Ini kaca popo, ini kaca mamanya istri saya. Popo-popo suka begini gitu kan. Saudara, yang saya mau adalah pulang dari gereja ini Anda bawa kaca ini dalam diri Anda masing-masing. Sebagai orang Kristen harusnya kita adalah orang-orang yang penuh belas kasihan. Karena kita pun tahu kita menerima belas kasihan yang terlampau besar. Kamu dan saya harusnya masuk neraka. Ya. Anda dan saya sekarang boleh diberi akses bisa masuk surga. Kenapa sekarang kita menghakimi orang lain? Saudara, kenapa sekarang kita pukulin orang lain? Saudara, saya bilang ini harus berhenti. Gereja harus terkenal oleh belas kasihannya, bukan penghakimannya. Gereja harus terkenal oleh kasihnya yang berkata, aku mau tolong kamu, bagaimana saya bisa tolong kamu? Karena kita adalah orang-orang yang paling sadar bahwa kita diampuni banyak. Makanya saya tutup dengan perkataan begini, saudara, slide-nya terakhir. Yesus bilang orang yang diampuni banyak harusnya mencintai banyak loh. Saudara, berapa banyak yang merasa dirinya diampuni paling banyak di tempat ini? Berarti paling banyak dosanya ya? Ya gak apa-apa. Justru semakin banyak dosamu, kamu harusnya mencintai paling banyak. Jadi setiap kali kamu melihat sesuatu yang ganjel di hatimu, kamu gak suka terhadap seseorang, ambil ini. Lihat dirimu. Ingatkan dirimu bahwa kamu juga dikasihi Tuhan. Tapi mereka tidak layak terima kasih saya. Ambil kaca. Kamu juga gak layak terima kasihnya Tuhan. Sama. Tapi Tuhan yang Maha Kasih itu mengasihi kamu tetap. Apa alasan kita tidak mengasihi dia juga? Apa alasan kita terus pukulin dia? Merekayasa situasi keadaan, kita bikin pertemuan ini, ntar kita bikin grup WhatsApp gak ada dianya. Ntar bikin lagi grup WhatsApp gak ada dianya, gitu kan. Tujuannya apa? Ngomongin dia. Saudara, ini harus berhenti. Kenapa? Ambil kaca. Ingat bahwa orang yang paling menjengkelkan bagi Anda pun, saudara, adalah orang yang harusnya menerima kasih karunia seperti kamu juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kalau saya bilang begini saudara, orang yang paling sulit melepaskan kasih karunia sebenarnya adalah orang yang lupa bahwa dirinya dikaruniai begitu banyak. Ya. Saya mau kita semua menyadari kasih karunia Allah bagi kita. Dengan demikian kita juga mau melepaskan kasih karunia bagi orang lain. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dan kami berkata, Tuhan, tolong kami kecenderungan manusia, sifat dasar manusia yang selalu suka membongkar kelemahan orang, selalu suka membicarakan kelemahan orang. Jujur ini kami semua Tuhan, dan kami bersalah di hadapan-Mu mengenai hal ini. Dan kami tahu di hadapan penghakiman-Mu kami semua bersalah, baik yang bicara dengan mic ini maupun semua yang duduk di gereja hari ini tidak luput dari hal ini Tuhan. Kami semua bersalah. Dan kami perlu anugerah-Mu,
Kalau hari ini kami berdiri itu karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami buat kami menyadari hal ini dan mengingatkan diri kami. Yang sudah diampuni banyak, harusnya mencintai banyak. Kita orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling penuh pengampunan dan kasih. Karena menyadari apa yang Allah telah perbuat bagi kita. Pesan ini biar kami hari ini renungkan, meditasikan. Agar kami berhenti menunjuk kelemahan orang dan membongkar kelemahan orang. Tetapi sebaliknya mengambil kaca dan mengingatkan diri kami. Bahwa kami pun diampuni, kami pun dikasihi. Bertanya bagaimana saya bisa tolong kelemahan orang itu. Bagaimana saya bisa mengulurkan tangan dan menarik dia keluar dari situ. Tetapi itu harus dimulai dari diri kita dulu. Selalu mulai dari diri kita. Selalu mulai dari diri kita. Bapak, kami berdoa biar hari ini menjadi sebuah teguran buat kami. Sekaligus tanda kasih-Mu. Engkau mau kami bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kami. Agar kami tidak melulu berpusat pada apa yang salah. Tetapi mulai mengejar apa yang Kau inginkan buat kami hidupi dan juga mereka hidupi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Chris. Saudara diberkati? Berkati saudara, amin. Baik, kita mau masuk dalam persembahan. Hari kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Kalau sudah, saya mau undang jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan sama-sama persembahan kita. Oke. Kita tunggu beberapa ya. Oke, baik. Kalau sudah semua, kita mau angkat persembahan kita mau deklarasikan sama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bawa persembahan dan perpuluhan di hadapan-Mu. Saya percaya Engkau akan membuka pintu keuangan surga turun dalam hidup saya dan keluarga saya. Mematahkan setiap kutuk kemiskinan dan mengusir semua belalang dalam hidup saya. Memberkati setiap pekerjaan yang saya kerjakan dan membawa saya masuk dalam promosi demi promosi. 10% yang saya kembalikan menguduskan 90% yang saya miliki. Sehingga apa yang tadinya tidak cukup dengan 100%, sekarang dengan 90% saya lebih dari cukup. Kemiskinan, kekurangan, hutang, dan pengangguran tidak boleh ada dalam hidup saya. Saya adalah anak-anak Bapa, pewaris kerajaan surga. Saya diberkati untuk memberkati. Menjadi bendahara yang dipercaya Tuhan. Saya akan mengandalkan Tuhan untuk keperluan saya dengan caranya, bukan dengan cara berhutang. Saya deklarasikan terobosan keuangan dalam hidup saya, keluarga, dan keturunan saya. Amin, amin, amin. Silakan memberi, saudara. Penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin
amin, amin. Amin. Sebentar kita mau masuk dalam pengumuman kita. Ibadah minggu depan akan kembali diisi oleh Pastor Christian. Bukan? Oke, jadi ibadah minggu depan akan diisi oleh Pastor Joshua ya, Pastor Joshua Bayu Haji. Akan diisi oleh Pastor Jo. Jam 9 seperti biasa kita mulai di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk setiap jemaat semua yang setia beribadah bersama-sama. Juga mungkin ada yang baru pertama kali datang. Saudara atau bapak nih, Martorosi Hombing. Ya mana? Oh, selamat datang Bapak. Selamat datang di keluarga besar kita. Bapak Martono. Martopo. Oke. Bapak Martopo, selamat datang di keluarga besar kita JKF Providensia. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang kembali untuk bergabung bersama dengan kami di minggu depan. Oke, kegiatan seminggu ini, Kokas masih jalan ya. Kokas kita ada di hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Jadi Kokas untuk dewasa, untuk keluarga jam 7 malam hari Rabu di tempat ini. Kalau youthnya juga ada Kokas. Youthnya di hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Ya, kalau jadi kedewasanya kalau misalnya jam 7 malam hari Rabu di tempat ini. Kalau youthnya hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini juga. Ada di bawah. Kemudian kegiatan selanjutnya kita ada PAUD, ada bimbel juga di tempat ini masih berjalan. Untuk informasi mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Asher atau kepada Ibu Yeri yang ada di bawah untuk PAUD dan bimbel mungkin. Kemudian ini ibadah wanita seperti biasa kita di hari Sabtu ibadah wanita jam 3 sore. Kita mulai jam 2 untuk pendaftaran. Mulai ibadah jam 3 sore. Diundang untuk setiap jemaat untuk boleh yang mau hadir. Ini biasanya bahas tentang keluarga, tentang family gitu ya. Nggak cuman wanita aja. Kebanyakan wanita tapi ada prianya juga. Jadi boleh banget untuk datang, boleh banget untuk hadir. Untuk setiap jemaat yang mau bergabung jam 3 sore. Kemudian lanjutkan dengan youth. Tempat ini juga ada youth di tempat ini jam 6:30 malam. Wah, terima kasih Antonio. Jam 6:30 malam di tempat ini ada Youth Light Generation. Jadi diundang juga untuk anak-anak youthnya yang mungkin belum punya tempat ibadah. Anaknya ayo dicemplungin ke sini, dicemplungin. Ayo kamu ke gereja aja gitu. Biar punya komunitas, ikut komsel juga jam 4 dulu, baru nanti 6:30-nya ibadah. Saya rasa itu aja pengumuman minggu ini. Oh, nanti setelah ibadah kita akan ada rapat Natal ya. Jadi untuk setiap pengerja diharapkan untuk setiap pengerja dan yang bersangkutan ya. Ya, kita akan ada rapat Natal nanti setelah ibadah kita langsung rapat di sini ya. Rapat di sini. Jadi harap berkumpul terlebih dahulu. Kemudian ada pengumuman tambahan mungkin dari sudah ya. Oke, kalau sudah saya rasa itu aja pengumuman untuk minggu ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita untuk jemput bangkit berdiri. Saya mau undang Pastor Presiden untuk menutup ibadah kita dan berdoa untuk persembahan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Bapak, aku lepaskan berkat yang terbaik turun dalam hidup setiap kami jemaat JKI Providensia di tempat ini. Kami berdoa biar kami makin bertumbuh kuat di dalam kekristenan kami, makin menyadari bahwa setiap kami harus hidup dalam kasih karunia Allah
Dan buat kami makin bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Terus bertumbuh di dalamnya agar kami bisa merepresentasikan kasih-Mu dengan baik buat dunia ini Tuhan. Aku lepaskan berkat yang terbaik, diberkatilah pekerjaan-Mu, bidang studi-Mu, kesehatan-Mu, keluarga-Mu, biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu berhasil. Bapak, kami berdoa di masa-masa ini Tuhan, lindungi kami, keluarga kami, anak-anak kami dari segala macam penyakit Tuhan. Kami berdoa biar Engkau punya tudung-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Aku lepaskan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, jangan lupa ada rapat Natal, tinggal sebentar yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.